Oke, teman-teman sekalian, sahabat pak-pak planter. Kenapa kita sebutin pak-pak ya? Karena memang kesukuan kita adalah suku pak-pak yang ada di Sumatera Utara. Dan suku kita ini sangat sedikit didengarkan oleh orang-orang, sangat sedikit dikenal oleh orang-orang. Jadi kita angkat nama pak-pak planter, sebetulnya pekerja ya sebagainya lah ya, planter. Oke, seorang petarung dan pekerja planter. Ya, jadi teman-teman kita masuk ke sesi penanaman bibit dengan cara yang kedua. Yang pertama itu tadi sudah kita sebutkan dalam vlog sebelumnya ya, dalam pengambilan bibit. Ya, kelemahannya itu nah ini seperti ini. Ini kemarin sudah tumbuh. Namun ketika kita menyemprot terkena embunnya, maka dia mati. Ini sudah tumbuh kemarin teman-teman. Nah, ini. Ya udah tumbuh kemarin tapi mati dia. Boleh buat ya kan, mati ya. Udah keluar akarnya, tumbuh kita gunakan zat perangsang akar itu dia tumbuh, tapi kelemahannya karena kita kemarin kejar target. Ya, jadi karena kemarin kita ngejar target ini ya, ini sebenarnya masih hijau ya, tapi sudah mengarah ke akan mati ya. Ini udah busuk bawahnya akarnya ya kan. Kalau ini masih ini segar, ini udah busuk, udah mulai mati akarnya ya, padahal dia udah tumbuh. Nah, ini ya, jadi teman-teman kita akan melakukan stek tanam yang cara yang kedua ya. Jadi dengan ini bimbingan langsung dari orang tua kami di sini. Kalau bahasa kami di sini ya, puhun Bapak Mawan kalau di sini kami panggil ya. Jadi dia mengajari kami cara stek tanam yang orang-orang tua dulu lakukan ya. Ini yang dilakukan oleh orang tua dulu sampai sekarang ya. Jadi seperti ini caranya ya. Jadi pertama kita ambil bibit yang ideal ya, cocok ya. Jadi ini seperti yang kami bilang tadi, panjangnya sekitar 80 cm ya, 80 cm ini kurang lebih panjangnya. Yang kita akan masukkan nanti 10 cm, kemungkinan 50 sampai 40 cm dia masih ada ya, jadi masih cocok lah. Kalau kita lakukan penyemprotan pun agak ke bawah, dia daunnya di atas ini tidak kena ya, gitu. Jadi teman-teman, untuk cara tanamnya seperti ini. Coba maju. Jadi karena lokasi kita ini cukup miring ya, ini miring kan, jadi kita menanamnya dengan cara melawan arah kemiringan ya. Jadi kalau miringnya seperti ini lahan kita ya teman-teman ya, seperti ini, lahan kita miring seperti ini, kita lawan di arahnya. Jadi kita seperti ini melawan arah kemiringan ya. Nah, setelah kita seperti ini, kita lakukan pemadatan di sekitar titik tanam ya. Nah, kita lakukan pemadatan, oke, sampai terbentuk lubang ya, tapi jangan terlalu dipaksa padatnya, sampai terbentuk lubang. Nah ini oke. Nah setelah seperti ini maju ya, seperti ini. Nah, sampai terbentuk lubang. Nanti kenapa kita lakukan sampai ini terbentuk lubang? Jadi harapannya jika turun hujan, maka air akan ada tertahan di daerah lubang ini, sehingga memberi kelembapan atau memberikan basah kepada si batang tadi, sehingga akarnya terangsang tumbuh. Seperti itu metodenya. Oke ya, kita lanjut yang sampel yang kedua. Oke, ini yang sampel yang kedua ya teman-teman ya. Kita lakukan penanaman melawan kemiringan ya. Melawan kemiringan, nah seperti ini. Jadi seperti yang tadi kita lakukan pemadatan di sekitar bagian atas tanaman sampai padat dan berbentuk lubang seperti itu ya. Ini dia. Jadi dengan harapan turun hujan dan memberi
menampung air sedikit dan memberikan kelembapan kepada si batang sehingga akarnya terangsang tumbuh. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke batang yang selanjutnya. Oh iya, ada satu lagi ya teman-temannya. Bibit yang diambil diusahakan yang dia ujungnya itu agak muda. Ya, seperti itu yang diajarkan oleh orang tua. Oke, ambil lurusnya, kita tancapkan. Nah, ini seperti ini masih muda. Kita padatkan di bagian atas. Gitu. Tubuh mangkat di sini. Oke, teman-teman. Ini bibit yang terakhir ya. Jadi teman-teman, ini sudah kita lakukan sampelnya, sudah kita lakukan penanaman. Ini dia. Ya, jadi ini bibitnya cukup panjang. Dan ini lubang yang kita buat di atasnya. Ini. Jadi fungsi dari lubangnya adalah memadatkan si batang bibit sehingga di dalam tidak ada rongga udara pembusukan. Jadi dia padat, tertutup, tidak ada udara di dalam. Ya. Jadi tidak ada sirkulasi udara dan tidak menyebabkan pembusukan. Ya. Jadi tanaman kalau ditanam di dua bibit, kalau dia tidak dipadatkan maka sangat banyak risikonya dan banyak kemungkinan dia akan mati. Ya, jadi ini kita padatkan sehingga tidak ada ruang udara di dalam dan membuat lubang sehingga turun hujan. Ya, paling tidak ada setitik air di sini yang memberi kelembapan kepada si batang tersebut sehingga merangsang pertumbuhan akar. Jadi kita tidak menggunakan rod atau perangsang akar ya teman-teman ya. Ini memang ajaran dari orang tua ya, orang tua di sini Mariamani. Oke teman-teman, ini dia, ini contohnya, ini tumbuh kan ya. Walaupun kita tidak menutup kemungkinan bahwasannya ada juga yang mati ya. Kami seperti yang bilang tadi, sekitar kurang lebih 11 tahun di perkebunan, kami pernah menanam tanaman sawit dari sebelum tanam TN1, TN2, TN3 sampai panen. Bahkan di dalam panen tersebut masih ada bibit yang masih ada tanaman yang mati. Tidak menutup kemungkinan. Sama halnya seperti tanaman gambir ini. Ya, kita tanam sebaik apapun pasti nanti ada yang mati. Tapi ini lebih efektif teman-teman. Tidak banyak modal, cukup modal gunting dan modal batang, modal tenaga. Kita tidak menggunakan perangsang lagi. Oke teman-teman. Ya. Mudah-mudahan video yang kami buatkan ini bermanfaat untuk kita semua, khususnya bagi petani gambir yang pemula, bagi seperti kita ini. Ini sedikit belajar dan itu yang kita bagikan ke teman-teman semua.
Oke, terima kasih teman-teman. Kami undur diri. Saya Joshua Brutu, Wahyu Brutu, kameramen kita yang ganteng. Oke, bye-bye. Pak-pak planter hijau dari tanah Sim Sim.